Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asvina Nur Azizah dengan nomor NIM 21080766096. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Hasmi, yaitu menerangkan hadis terkait dengan pendidikan kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang kimia. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idza syaritu ahadukum qala yatanafasu fi innain, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu beri air minum, maka janganlah ia bernafas di dalam mangkuk minumnya. Menurut Ibnu Hazim, alasan tidak bolehnya bernafas di dalam mangkuk atau gelas karena akan menimbulkan bau busuk atau menyampaikan virus terhadap minuman tersebut. Selain itu, bernafas dalam gelas termasuk sifat yang tidak sopan. Status hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa diamalkan karena mempunyai kadar sahih dan kebenaran yang tinggi. Selanjutnya hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah ra'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza mata insanu khata'a a'maluhu illa min salasah, min shadaqata jariyah, an ilmin antassahu bihi awalidihi yad'ulahu, yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW memberikan pelajaran akan perlunya manusia dalam mencari amal yang berkualitas, kekal, dan bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain yang belum tahu. Seseorang yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengamalkan dan mengajarkan kembali kepada orang lain, maka ia akan tetap mendapatkan pahala meski sudah meninggal dunia. Hadis tentang fenomena alam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin qala Rasulullah alaihi wasallam, inna syamsi wal qamar layan kasifani limauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillahi fa iza toitumu huma faqumu wasollu. Artinya, dari Abu Mas'ud, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
telah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana, karena kematian seseorang akan tetapi keduanya adalah dua tanda kebesaran Allah SWT. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah sholat. Menurut Imam Ar-Rafi menegaskan sabda Nabi SAW, apabila kamu melihat gerhana, maka sholatlah sampai matahari terang. Atau seisi gerhana menunjukkan api, bahwasanya sholat tidak dilakukan sesudah selesainya gerhana. Yang dimaksud dengan selesainya gerhana adalah berakhirnya gerhana secara keseluruhan. Apabila matahari terang sebagian, baru sebagian piringan matahari yang keluar dari gerhana, maka hal itu tidak ada pengaruhnya dalam syarak, yang maksudnya waktu sholat gerhana belum berakhir dan seseorang yang belum melaksanakan sholat gerhana dapat melakukannya. Sama halnya dengan gerhana yang sebagian saja. Status hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa diamalkan karena mempunyai kadar sahih dan kebenaran yang tinggi. Hadis tentang lingkungan. An Abi Hurairah la'amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabu lanna ahadukum fil maidaimu alladhi la yaksifu summa yaktasilu bihi, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmani, hadis tersebut menunjukkan bagaimana syariat Islam yang begitu peduli akan kebersihan. Kita tidak diperbolehkan buang air kecil sembarangan karena akan merubah kesucian air. Status hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa diamalkan karena mempunyai kadar sahih atau kebenaran yang tinggi. Hadis tentang hewan. Larangan jual beli hewan. Anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha anhi wa akli bihi wa akli samahiha. Artinya bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memakan daging kucing dan harga jualnya. Hadis riwayat Al-Tirmizi, Abu Dawud dan lainnya. Syekh Al-Azim Ad-Badi dalam A'mul Ma'bud menjelaskan bahwa kucing liar maupun kucing rumahan itu haram dikonsumsi. Terlebih lagi, menurutnya kucing itu mempunyai taring. Hewan yang bertaring
untuk memangsa pada dasarnya haram dikonsumsi. Status hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah bila diamalkan karena mempunyai kadar sahih atau kebenaran yang tinggi. Nilai-nilai yang dapat diambil yaitu saling menyayangi antar makhluk hidup dan saling menghormati. Hadis tentang matematika, pembagian waris. An Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala hakku faraidu bi ahliha fama baqiya khola rojulin zakrin wadiri samu mala baina ahli fahro i'di a'la kitabillahi fama tarokatin farai itu fali aula rojulin zakarin. Artinya dari Abdullah bin Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, berilah harta warisan tersebut kepada orang yang lebih berhak menerima, sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang paling dekat. Dalam hadis tersebut mengandung perintah untuk membagikan bagian-bagian yang telah ditentukan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan nasnya, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 2/3. Kemudian apabila masih ada dahulukan diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat. Status hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bisa diamalkan karena mempunyai kadar sahih atau kebenaran yang tinggi. Nilai-nilai yang terkandung yaitu mengajarkan agar tidak serakah dan mengajarkan perilaku adil. Hadis tentang tumbuhan, bahaya merusak tumbuhan. Sulai Abu Dawud an A'ma zal habisi faqala haza da isa mutasorrun yakni man qoto'an sidrotan fi yastajilu bihabnis sabila walabaha ini abasan wadzulman bingoiri haqi yakunu lahu kiya soa balahu rosahu finnari, yang artinya barang siapa menebang pohon bidara yang menaungi ibnu sabil, hewan ternak, dengan cara tidak baik, maka Allah akan menuangkan air panas pada kepalanya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Menurut Yahya bin Zaid, Rasulullah memiliki 10 larangan dalam barang, yaitu membunuh wanita,
anak-anak, Rasulullah pun melarang menebang pohon berlebih-lebih pohon tersebut berbuah. Status hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Abu Daud. Nilai-nilai yang dapat diambil yaitu saling menyayangi antar makhluk hidup dan saling menjaga kelestarian. Hadis tentang pendidikan, keutamaan mencari ilmu. Waman salakotorikon yatalisu fihi itman sahalallahu bihi torikon ilal jannah. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis tersebut menegaskan bahwasanya Allah akan memudahkan seseorang masuk surga apabila ia mencari ilmu dengan sungguh-sungguh karena tergeraknya hati seseorang dalam mencari ilmu dengan salah satu hidayah yang Allah berikan. Dan dengan ilmu Allah juga memudahkan jalan menuju surga. Hadis tersebut sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.